Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebutkan isu Polri di bawah kementerian harus dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan kegaduhan dan merugikan masyarakat. Anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyatakan selama ini pihaknya sebagai lembaga pengawas terus mengawasi, memberikan kritik serta masukan kepada Polri. Selengkapnya Rizky Supermana melaporkan. Setuju, tidak setuju, itu sebaiknya kajian dibuat yang mendalam lalu kemudian disosialisasikan dulu. Menanggapi isu dari Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas terkait Polri yang dilebur dan di bawah kementerian, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad kemarin pada wartawan di Jakarta menyebut perlu ada kajian mendalam yang melibatkan berbagai pihak untuk memberikan masukan. Politisi dari fraksi Gerindra ini menyatakan jika membuat kegaduhan, sebaiknya wacana tersebut tidak dilakukan karena akan merugikan masyarakat. Ya, saya pikir apa yang disampaikan itu sebaiknya sudah melalui kajian dulu yang matang sebelum kemudian dilemparkan ke publik. Apalagi kemudian yang menyampaikan itu adalah pejabat yang kita juga sama-sama tahu nanti bisa berpengaruh atau kemudian menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Terlepas dari kemudian setuju tidak setuju, itu sebaiknya kajian dibuat yang mendalam lalu kemudian disosialisasikan dulu, ya nanti kita lihat apakah kemudian itu bisa dilaksanakan atau enggak, itu aja. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman menyatakan saat ini kementerian, lembaga, dan badan tengah melakukan penyederhanaan. Isu kepolisian di bawah kementerian justru membuat rumit permasalahan. Menurutnya pengawasan Polri oleh DPR selama ini berjalan baik, namun perlu diperkuat saja. Terlepas bahwa Lemhanas memang lembaga think tank kebangsaan ya, saya pikir itu agak terlalu memaksakan ide-ide seperti itu ya. Saya pikir itu kenapa nggak malah lebih rumit ya usulan tersebut, karena belakangan ini di tahun-tahun belakangan banyak usulan dari masyarakat untuk menyederhanakan badan-badan negara ya, terlalu banyak kita komisi ini komisi itu. Nah, kalau konteks pengawasan terhadap Polri kan sudah jelas di legislatif ya, anggarannya juga dikit di sini. Tinggal saya pikir model pengawasannya diperkuat. Kalau tahu ada kritikan-kritikan, pengawasan nggak berjalan, masalahnya kita lihat satu persatu. Habibur Rahman menambahkan Komisi 3 DPR selama ini selalu mengawasi, memberi kritik serta masukan kepada Polri untuk kinerja Polri yang lebih baik lagi. Dari Gedung DPR, Rizky Supermana Pro 3 RRI. Setuju tidak setuju, itu sebaiknya kajian dibuat yang mendalam lalu kemudian disosialisasikan dulu. Presiden Joko Widodo meresmikan bendungan Randu Gunting yang terletak di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu 5 Januari 2022. Kepala negara menyebutkan bahwa bendungan ini memiliki kapasitas sekitar 14,4 juta meter kubik yang bisa mengairi kurang lebih 650 hektar sawah yang berada di Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Rembang. Presiden berharap dengan selesainya waduk ini, ketahanan dan kemandirian pangan semakin baik. Selain itu, diharapkan juga waduk ini bisa menjadi tempat pariwisata baru bagi masyarakat di Kabupaten Blora dan sekitarnya. Kita berharap dengan selesainya waduk Randu Gunting di Kabupaten Blora ini, ketahanan pangan kita akan Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan bendungan Randu Gunting merupakan bendungan ke-14 yang akan diresmikan Presiden Jokowi dari 15 bendungan yang selesai. Sementara itu Presiden Joko Widodo menyampaikan keberadaan pasar menjadi sangat penting karena pasar adalah pusat aktivitas perekonomian rakyat. Kepala negara saat meresmikan Pasar Johar di Kota Semarang, Jawa Tengah berpesan bahwa kebersihan pasar yang juga bangunan cagar budaya itu harus terjaga dan terawat kebersihannya. Berikut kami hadirkan laporan Pradipta Rahadi. dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kunjungan kerja ke Jawa Tengah yang dilakukan Presiden Joko Widodo kemarin juga dimanfaatkan untuk sekaligus meresmikan Pasar Johar yang telah selesai direvitalisasi pemerintah. Revitalisasi Pasar Johar menurut Presiden Jokowi telah menghabiskan dana kurang lebih 249 miliar rupiah. Presiden menyampaikan keberadaan pasar menjadi sangat penting karena pasar adalah pusat aktivitas perekonomian rakyat. Ada petani yang memproduksi bawang merah, memproduksi bawang putih, dibawa kemana?
dibawa ke pasar. Ada yang memproduksi tahu, memproduksi tempe, dan akan diarahkan kepada konsumen. Lewatnya apa? Lewatnya pasar juga. Oleh sebab itu, sekali lagi bahwa pasar yang ramai menandakan adanya pergerakan ekonomi masyarakat karena adanya transaksi di pasar itu dan adanya aktivitas jual dan beli. Ini akan menggerakkan supply chain ekonomi rakyat kita. Kepala Negara saat meresmikan Pasar Johar di Kota Semarang, Jawa Tengah berpesan bahwa kebersihan pasar yang juga bangunan cagar budaya itu harus terjaga dan terawat. Saya berharap pasar yang sudah bagus ini, yang sudah rapi ini akan menjadi pasar yang ramai, mengembalikan kejayaan Pasar Johar masa lalu dan sebagai landmark kota Semarang. Saya titip jaga kebersihannya, jaga keamanannya, sehingga pasar ini betul-betul menjadi pasar yang bersih, rapi, tertata, dan tidak menjadi pasar yang kotor dan